Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan juga rezeki yang cukup tentunya. Kita jumpa lagi di segmen cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan sebuah cerita yang akan mengantarkan kalian semua tidur dengan nyenyak. Cerita kali ini yang akan saya bacakan merupakan sebuah kiriman cerita mengenai sebuah kisah nyata yang dialami oleh Ibe Frandiogo. Cerita tentang masa kecilnya di mana dia sempat mengalami teror pocong dan akan ditumbalkan oleh seorang dukun hingga membuatnya berada di alam lain selama berhari-hari. Baiklah, seperti apa cerita lengkapnya? Langsung saja. Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Sore itu, Ibe dan teman-temannya pergi ke lapangan untuk bermain bola. Karena memang saat itu usia Ibe masih tergolong anak-anak, jadi setiap harinya hanya diisi dengan bermain dan bermain. Saat itu Ibe bersama dua sahabatnya yang bernama Ole dan Rohim. Mereka bertiga beriringan berjalan menuju ke lapangan. Namun sesampainya di lapangan, mereka bertiga kaget karena yang ramai bukannya lapangan, melainkan sebuah rumah yang berada di dekat lapangan. Terlihat beberapa orang berkerumun di depannya. Loh, kok yang ramai bukan lapangan, tapi di rumah pojok sana tuh? Ada apa ya bro? Kok ramai banget ya? Tanya Ibe pada dua temannya. Udah, kita kesana aja. Siapa tahu banyak cewek cantik. Yuk gas, ucap Ole. Otakmu cewek terus le yang dipikirin. Cari duit dulu yang bener, baru cari cewek, sahut Rohim. Ayo kita kesana, gak usah pakai debat. Aja Ibe menyudahi perdebatan tak perlu antara Ole dan Rahman. Ketika mereka bertiga sampai di depan rumah tersebut, barulah mereka tahu bahwa kakek yang tinggal di rumah itu meninggal dunia. Bro, kakek yang biasanya nyapa kita ternyata meninggal dunia. Pantesan aja rame. Mending kita bantu-bantu aja gimana? Toh kakek itu suka baik sama kita. Lagian gak ada salahnya kan kita bantu-bantu pemakamannya. Aja Ibe pada kedua temannya. Ayo Be, lagian teman-teman yang lain juga pada gak datang kok, ucap Rohim. Tuh kan, lihat, ada cewek cantiknya. Kita kenalan dulu yuk guys, sahut Ole tiba-tiba. Dasar kamu le, situasi kayak gini bisa-bisanya mikirin cewek. Nyari duit dulu yang banyak, baru nyari cewek. Kembali Rohman mengajak debat Ole. Sirik bilang aja, gak usah dimonyong-monyongin tuh bibir, kayak bokong ayam. Udah, kalau kalian mau ribut, pergi sana, jangan di sini, kata Ibe menengahi. Mereka bertiga pun ikut membantu warga menyiapkan bambu untuk membuat keranda. Tapi tiba-tiba ada suara seorang bapak-bapak yang mengagetkan mereka. Hei, Ibe, Ole, Rohim, kalian lagi ngapain di sini? Di sini bukan tempat bermain. Ternyata itu adalah Pak Hadi, salah satu tetangga mereka. Kita di sini cuma bantuin kok Pak, bukan bermain, jawab Rohim. Ya sudah, kalau mau bantuin, kalian bantu beresin sampah bekas bambunya aja. Tapi hati-hati, itu bekas bambunya tajam-tajam. Siap Pak? Singkat cerita, setelah semua beres, Ibe dan kedua sahabatnya ikut para warga menuju ke pemakaman, tempat di mana kakek itu akan diantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Alhamdulillah, pemakaman kakek Unang berjalan dengan lancar. Karena kakek Unang hidupnya sebatang kara, mari kita doakan sama-sama biar semua dosa dan kesalahan yang pernah kakek Unang perbuat dihapuskan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap Ustadz mengakhiri prosesi pemakaman yang segera diaminkan serentak oleh para warga. Setelah pemakaman selesai, Ibe, Ole dan juga Rahman pun beranjak pulang. Di jalan mereka masih membahas kematian kakek Unang yang memang tinggal sebatang kara. Rumahnya juga menyendiri, jauh dari perkampungan.
Apakah setelah kakek Unang meninggal, dia akan jadi hantu ya? Ucap Oleh asal nyeplos. Hus, kamu itu Le, semua orang yang meninggal gak ada yang jadi hantu. Ngawur aja kalau ngomong, jawab Ibe. Ya takut aja, nanti malam dia datang dan menampakkan diri. Nampaknya Oleh masih saja sompral asal ngomong. Ya pasti datang, tapi ke rumahmu Le. Haha. Jangan suka nakut-nakutin Laman. Kamu tahu kan kalau aku itu takut banget sama hantu. Kampret, doakan yang baik-baik aja. Jangan berpikir yang enggak-enggak. Bener tuh yang dibilang Ibe, kita harus mendoakannya, ucap Rohim. Yowes, gua pulang dulu ya. Sampai ketemu besok men. Oke, aku juga pulang. Takut, apalagi hari udah mulai gelap, sahut Oleh. Le, hati-hati, di rumah lo ada kecopong nanti, ucap Rohim. Apa itu kecopong? Pocong, ucap Rohim. Suwek lu Him. Mereka bertiga pun berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Ibe sudah dihadang oleh ibunya di depan rumahnya. Kamu itu dari mana aja, Be? Jam segini baru pulang? Tadi Ibe habis bantu-bantu pemakaman Pak Unang, Mah. Ya ampun, jadi kamu main ke lapangan? Udah berapa kali Mama bilangin, jangan main di lapangan sana. Emangnya kenapa, Mah? Ibe kan bareng teman-teman ke sana, jadi nggak sendiri. Mama takut kamu ditumbalkan oleh dukun itu. Dukun yang mana, Ma? Pak Unang yang rumahnya dekat lapangan itu. Dia itu dukun santet dan suka numbalin orang. Ibe yang mendengarnya pun kaget kalau kakek Unang yang rumahnya dekat lapangan itu adalah seorang dukun santet. Mama kenapa baru bilang sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Tapi lagian sekarang kan dia udah meninggal. Ya udah sana, kamu mandi, nanti keburu gelap. Iya Ma. Ibe pun segera menuju ke kamar mandi. Setelah itu dia ke dapur karena merasa lapar. Makan sama apa, Ma? Ibe lapar banget. Lihat aja, gak usah tanya. Loh, Ma, kok cuman ada nasi putih sama garam? Bersyukur aja dengan apa yang kita punya, Be. Udah untung kita masih punya nasi buat makan, walaupun lauknya sama garam. Kenapa sih, Ma? Hidup kita miskin dari dulu, gak kaya-kaya. Miskin kaya itu sama di mata Tuhan. Jadi kita harus bersyukur. Yang penting terus berusaha. Kalau masih diberi sedikit, ya kita harus sabar. Udah, Mama mau ke rumah Pak RT dulu, ada urusan penting. Iya Ma, tapi jangan lama-lama, Ibe takut. Setelah ibunya pergi, Ibe pun makan dengan lahap. Walau hanya lauk garam, tapi dia tetap bersyukur karena masih bisa makan. Ketika sedang enak-enaknya makan, tiba-tiba Ibe merasa ada sesuatu yang sedang memperhatikannya. Lalu terdengar suara minta tolong yang sangat begitu lirih. Sontak Ibe pun mencari keberadaan sosok itu, namun nihil. Tapi tiba-tiba saja dia merasa sangat merinding dan memutuskan untuk pergi dari dapur. Baru saja Ibe berbalik badan hendak keluar, di hadapannya ada sosok pocong yang sedang berdiri tepat di depannya. Ingin dia berteriak sekencang-kencangnya, tapi tidak bisa. Jangankan berteriak, bergerak pun tidak bisa. Ibe sangat kebingungan. Badan yang tadi kering, kini basah lagi karena keringat bercucuran sekujur tubuhnya. Dia mencoba memejamkan mata, tapi juga tidak bisa. Lalu dia mencoba berdoa sebisanya, hingga badan yang tadi sulit digerakkan mulai bisa sedikit bergerak. Sampai akhirnya dia bisa berlari meninggalkan dapur sambil berteriak minta tolong. Ibe langsung keluar rumah menuju jalan sambil berteriak-teriak. Hingga tidak ia sadari ada motor melaju kencang yang akhirnya menabraknya. Dan seketika Ibe langsung tidak sadarkan diri. Ketika Ibe terbangun, dia tidak mendapati apa-apa. Dan dia tidak tahu di mana dia berada saat ini, karena yang dia lihat hanyalah kegelapan. Dia terbangun di ruangan yang terasa luas dan gelap. Aku di mana? Tempat apa ini? Ma? Mama? Mama di mana, Ma? Ucap Ibe yang ketakutan.
Dia pun mencoba terus berjalan tanpa tahu arah sampai Ibe merasa suhu ruangan menjadi semakin panas. Dan tidak lama kemudian terdengar suara-suara teriakan minta tolong yang sangat menyayat hati. Siapa itu? Aku nggak bisa melihatmu. Hei anak manusia, mengapa kau bisa berada di tempat laknat ini? Pergi, atau nasibmu akan sama seperti manusia-manusia laknat ini. Siapa kau? Aku tidak tahu kenapa aku di sini. Ini adalah tempat di mana manusia-manusia durjana akan mendapatkan siksaan atas perbuatan mereka sendiri. Orang-orang yang menginginkan kekayaan tapi tidak mau berusaha keras, malah memilih jalan pintas yang menurut mereka cepat mendapatkan harta. Sementara pagi itu, Oleh beranjak ke rumah Rohim. Karena rumah Rohim tidak jauh dari rumah Oleh, dia pun lekas menuju rumahnya. Mau kemana kamu, Le? Pagi-pagi buta gini, tumben udah bangun, ucap Ibu Oleh. Mau ke rumah Rohim, Bu. Mau ngajak berburu burung di hutan, ucap Oleh. Ya sudah, hati-hati. Sesampainya dia di rumah Rohim, Oleh pun melihat bapaknya Rohim sedang duduk santai di depan rumahnya. Pak Iman, Rohimnya ada, Pak? Tanya Oleh kepada bapak Rohim. Ada tuh, belum bangun. Tidur jam 4 pagi dia, habis dari rumahnya si Ibe, ucap Pak Iman. Loh, habis ngapain Rohim dari rumahnya Ibe, Pak? Kamu tanya saja sama si Rohim sana, sekalian bangunkan, ucap Pak Iman. Oke lah. Buset, nih kebu masih tidur aja. Bangun weh. Lu Le, gangguan tidur gua aja. Ada apa sih pagi-pagi gini? Ucap Rohim yang baru terbangun. Si Ibe kenapa, Him? Kata bapak lu dari sana ya? Si Ibe habis pulang dari lapangan kemarin, kecelakaan dia, Le, ketabrak motor. Sampai sekarang kayaknya belum sadar. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya? Aku juga belum tahu pasti, Le. Nah, terus yang nabrak gimana? Nah itu dia, yang nabraknya kabur. Ayo kemana? Ke kuburan? Ya ke rumahnya Ibe lah, pakai nanya. Iya, aku cuci muka dulu ya. Setelah mereka bersiap-siap, Rohim dan Oleh pun menuju ke rumah Ibe. Dan tidak lama setelahnya, mereka berdua pun telah sampai di rumah Ibe. Keadaan Ibe sekarang bagaimana, Bu? Ucap Rohim. Dari kemarin belum juga bangun, Him. Ibu takut kalau Ibe, anak satu-satunya ibu, kenapa-napa. Gimana ceritanya sih, Bu? Kok sampai kayak gini? Tanya Oleh. Pak Hadi melihat kalau Ibe tertabrak motor dan setelah itu dia tidak sadarkan diri. Pak Hadi juga sempat mengejar orang yang menabrak Ibe dengan motornya, tapi sayang orang yang nabrak Ibe itu lolos melarikan diri. Ini nggak bisa dibiarin, Him. Kita harus cari informasi tentang orang yang menabrak kawan kita. Sementara itu, Ibe masih berada di tempat yang sangat gelap. Perlu kau ketahui anak manusia, siapapun dan sehebat apapun, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan manusia terkutuk itu. Karena sudah sepantasnya manusia seperti mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Maka sebelum aku berubah pikiran, pergilah dari sini. Lalu bagaimana caranya aku bisa keluar dari sini sedangkan aku nggak tahu apa-apa? Pejamkanlah matamu, cepat, karena tempatmu bukan di sini. Tanpa pikir panjang lagi, Ibe pun langsung menuruti perintah makhluk yang menyeramkan itu. Setelah Ibe memejamkan matanya, seluruh badannya terasa sejuk. Lalu dia berusaha membuka matanya secara perlahan. Dan saat dia membuka matanya, ternyata dia telah berada di atas gunung. Nampaknya kau sangat kebingungan, anak muda. Siapa kau? Dan ada di mana aku? Ini bukan tempatku. Kau berada di tempatku, anak muda. Aku yang sengaja menarikmu ke alamku, karena ada satu hal yang harus kau ketahui
tentang semua yang kau alami saat ini. Seorang dukun yang membuatmu terbawa ke alam gaib karena dia ingin menukarkan jiwanya yang tertahan dengan jiwamu supaya dia terbebas dan bisa hidup kembali. Aku peringatkan kepadamu, dekatkanlah hari-harimu pada Tuhan, karena pengalaman yang saat ini kau alami menjadi satu pengalaman yang sangat berarti. Jadikanlah ini pelajaran untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Ucap sebuah suara misterius. Aku janji, aku akan berusaha menjadi orang baik, tapi aku ingin segera kembali. Kau tak perlu cemas, akan ada orang yang akan menjemputmu. Sementara Ibu Ibe masih dilanda kesedihan yang sangat mendalam. Pak Hadi, bagaimana ini? Sudah 2 hari anakku belum juga sadar, ucap Ibu Ibe sambil berkaca-kaca. Sepertinya saya harus menemui guru saya, karena saya rasa ada kejanggalan yang menimpa anakmu. Ya, mudah-mudahan guru saya dapat membantu, biar anakmu lekas sembuh, ucap Pak Hadi. Saya banyak berterima kasih ke Pak Hadi, karena Pak Hadi selalu saja mau membantu saya. Itu sudah kewajiban saya, membantu orang yang kesulitan dalam situasi apapun. Selagi saya bisa membantu, ya apa salahnya kan saya bantu? Ya sudah, saya pamit dulu, ucap Pak Hadi. Pak Hadi pun langsung menuju ke motornya yang terparkir di depan rumah Ibu Asih, ibu dari Ibe, untuk menuju ke rumah gurunya yang ada di kampung sebelah. Sesampainya Pak Hadi di rumah yang ia tuju, ia pun langsung mengucap salam dan mengetuk pintu rumah gurunya. Waalaikumsalam, ucap guru Pak Hadi. Kamu Hat, tumben siang-siang gini sudah ke rumahku. Pasti ada perlu ya? Iya guru, saya datang ke sini untuk minta bantuan guru. Pasti soal bocah yang belum sadar kan? Loh, kok guru sudah tahu? Kata Pak Hadi yang terkaget-kaget, karena sebelumnya memang ia belum menceritakan apa-apa pada gurunya. Hadi, aku sudah tahu tentang anak itu. Tapi kamu ngapain minta bantuanku? Pergunakanlah ilmu yang telah kuajarkan kepadamu. Kau bisa membantu dia tanpa bantuanku. Kalau kau tidak bisa membantu anak itu, lalu selama ini ngapain kau berguru kepadaku? Karena ilmuku telah menyerap di tubuhmu. Yakinlah pada Sang Pencipta bahwa atas seizinnya kau bisa membantu mereka. Tapi guru, apa aku bisa? Hanya keyakinan yang bisa mengalahkan segalanya. Maka dari itu yakinlah dan bacakanlah apa yang telah kuajarkan dulu kepadamu. Jangan lupa kelilingi garam tubuh anak itu, karena aku tahu itu cuma raganya saja, ucap guru. Lalu jiwanya di mana guru? Kau akan tahu setelah kau sampai di sana. Baik guru, aku akan ikuti perintahmu. Bagus, bagus. Kau bukan sekedar muridku, tapi sudah kuanggap sebagai anakku. Karena kau yang tak pernah lupa denganku, Hadi. Masa aku lupa sih guru? Kan dari kecil aku mainnya cuma di sini sama guru, ucap Pak Hadi. Ya. Guru, itu yang di piring apa ya? Kelihatannya enak banget, ucap Pak Hadi sambil malu-malu karena dari pagi buta perutnya belum terisi makanan. Tetangga yang habis liburan dari Bandung membeli oleh-oleh tape, ucap guru. Kalau kamu mau jangan malu-malu, buang sifat malu-malumu itu, ucap guru Pak Hadi sambil terbahak-bahak. Pak Hadi pun langsung mengambilnya dan memakannya dengan lahap. Dan tidak lama pula sepiring tape itu langsung habis tak tersisa. Waduh, tak kira mau disisain Hat, main habisin aja. Maaf guru, saya lupa, ucap Pak Hadi malu-malu. Ya sudah, kau harus kembali ke sana.
Dan ingat pesanku yang tadi, kelilingi dahulu tubuh anak itu dengan garam, agar tubuh anak itu tidak mudah dirasuki oleh jin lain. Baik guru, kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih atas wejangannya. Ya, ingat kataku, yakinlah Hadi. Setelah itu Pak Hadi pun langsung kembali ke tempat semula untuk melakukan penaburan garam, karena dikhawatirkan ada banyak jin yang akan menguasai tubuh Ibe. Tidak lama setelahnya, Pak Hadi pun telah sampai di rumah Ibe lagi. Bagaimana Pak Hadi? Apakah gurunya bisa datang ke sini? Tidak, tapi kamu gak usah khawatir. Oh iya, aku minta garam kasar untuk mengelilingi tubuh anakmu. Dan saat itu pula, Ibu Asih langsung bergegas mengambilnya untuk diberikan pada Pak Hadi. Ini garamnya? Ya. Pak Hadi pun langsung mengelilingi tubuh Ibe yang sudah terlihat pucat sambil membaca doa yang telah diajarkan oleh gurunya dulu. Dan tidak lama kemudian, setelah dirasa baik-baik saja, seketika Pak Hadi merasakan hawa yang sangat mencekam. Pak Hadi pun merasa ada sosok yang datang, namun belum terlihat. Asih, cepat keluar dari kamar ini, ucap Pak Hadi kepada Bu Asih. Memangnya ada apa Pak Hadi? Nanti akan kuceritakan. Cepat dan jangan masuk apapun yang terjadi. Kunci pintunya dari luar, ucap Pak Hadi pada Bu Asih. Bu Asih pun langsung menuruti apa yang Pak Hadi katakan. Setelah pintu tertutup, tiba-tiba Pak Hadi merasa ada yang menyerangnya, sehingga Pak Hadi tidak mampu untuk menghindar. Sial, aku lengah. Jangan kau coba melindungi bocah ini, kalau kau tak mau mati sia-sia. Dan berwujudlah makhluk yang sangat menyeramkan sambil tertawa sinis. Makhluk apa ini? Setengah pocong, setengah kuntilanak, ucap Pak Hadi yang sedikit merasa ketakutan melihat perwujudan sosok di hadapannya. Sangat aneh, sosok yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dan ketika Pak Hadi terdiam, seketika itu ada yang membisikkan dengan lirih. Bacakan doa pembakar jin Hadi. Aku di sini akan membantumu melawan setan itu. Ternyata itu adalah suara gurunya. Baik guru, aku akan mencobanya. Ketika Pak Hadi membacakan ilmu pembakar, seketika jin itu pun merasakan kesakitan. Panas, panas. Ampuni aku manusia, aku janji akan pergi. Setan sepertimu tidak ada kesempatan untuk hidup. Kau hanya bisa menyakiti dan menyesatkan manusia, ucap Pak Hadi sambil mengangkat tangannya. Ketika dibacakan takbir, seketika setan itu pun langsung hangus terbakar dan menjadi sekepulan asap hitam. Alhamdulillah, ucap Pak Hadi sambil tersenyum. Hadi, ucapkan bismillah 3 kali, lalu pejamkanlah matamu. Baik guru. Ketika Pak Hadi memejamkan matanya, terasa dia melayang seolah tidak menyentuh tanah. Baiklah, bukalah matamu. Temukan jiwa anak itu di tempat ini dengan segera. Baik guru, aku akan mencoba mencarinya di tempat ini. Dan berjalanlah Pak Hadi menyusuri padang sabana yang sangat luas. Di kejauhan, Pak Hadi pun melihat cahaya yang sangat putih. Dengan sangat penasaran, Pak Hadi melangkahkan kakinya menuju cahaya tersebut. Ketika Pak Hadi sudah dekat, ia melihat ada sosok anak muda yang berdiri, tapi tidak cuma anak itu, tapi ada satu sosok lagi yang terlihat berwibawa. Rupanya orang yang akan menjemputmu akan segera tiba. Jadi kau harus pergi bersama orang itu. Lihatlah ke bawah, ucap suara misterius di telinga Ibe. Ketika Ibe melihat ke arah yang ditunjukkan, alangkah kagetnya dia melihat Pak Hadi sedang berjalan ke arahnya. Ibe langsung berteriak gembira karena dia akan segera pulang. Pak Hadi, ucap Ibe dengan gembira. Pak Hadi pun menyahuti teriakan Ibe. Ya Ibe. Hei Hadi, bawalah anak ini pulang ke rumahnya. Aku sengaja membawanya ke tempatku
karena satu hal yang telah kuperintahkan pada anak ini. Terima kasih Raden, karena kau telah menyelamatkan anak ini, ucap Pak Hadi seraya memberi hormat kepada sosok misterius. Aku hanyalah pelantara, Hadi. Yang menyelamatkan anak ini adalah Tuhanmu. Bawalah anak ini secepatnya, karena raganya sudah terlalu lama ia tinggalkan. Baiklah Raden, aku langsung pamit untuk membawa anak ini. Sekali lagi terima kasih Raden. Ya, lekaslah pergi sekarang. Baiklah Raden. Ibe, pegang tanganku dan pejamkan matamu. Tidak lama kemudian terbukalah mata Pak Hadi. Alhamdulillah. Asih, buka pintunya. Semua sudah selesai, ucap Pak Hadi dari dalam kamar. Bu Asih pun membukakan pintu kamar. Bagaimana Pak Hadi? Tanya Bu Asih kepada Pak Hadi. Alhamdulillah, Ibe sudah baik-baik saja. Biarkan dia istirahat dulu. Alhamdulillah ya Allah, ucap Bu Asih yang berkaca-kaca. Ya sudah, ayo kita keluar. Biarkan dia istirahat dulu. Tapi Pak Hadi, tadi Pak Hindan kesini membawa kabar duka. Katanya Pak Ustadz Potka telah meninggal dunia, ucap Bu Asih kepada Pak Hadi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya sudah, saya kesana dulu. Sekarang kamu jaga anakmu baik-baik ya, ucap Pak Hadi sembari pergi ke rumah duka. Singkat waktu, setelah kondisi Ibe membaik, dia pun menuju ke rumah Pak Hadi untuk berterima kasih, karena beliaulah yang menyelamatkan Ibe dan membawanya pulang ke dunia nyata. Ketika Ibe sedang jalan, tiba-tiba ada yang memanggilnya dari belakang. Sontak dia pun segera menengok. Nampak seorang gadis cantik yang ia kenal. "Kak, kamu Mila kan?" ucap Ibe terasa gugup. "Iya, aku kira kau lupa sama aku. Setelah 5 tahun ini aku pergi, sekarang keluargaku memutuskan untuk tinggal di kampung ini." "Oh gitu ya, aku kira kamu yang udah lupa sama aku. Hihi." "Oh iya, kamu mau kemana?" tanya Mila. Aku akan pergi ke rumah Pak Hadi." "Aku ikut kamu boleh nggak? Sambil keliling-keliling kampung. Rasanya aku kangen banget sama suasana kampung ini." Oke, ayo." Mereka berdua pun berjalan sambil bercerita tentang masa lalu yang pernah Ibe dan Mila alami. Ketika sampai di kebun teh, Mila pun sejenak berhenti. "Be, apa kamu masih ingat kalau kita dulu sering main ke sini?" ucap Mila sambil melihat pemandangan yang sangat indah. "Ya tentulah, kan kamu yang sering ngajak aku ke sini." "Gimana kalau kita naik dulu ke puncak itu? Aku ingin melihat keindahan dari puncak itu," ucap Mila sambil berharap. "Ya udah, ayo kita ke sana. Tapi aku nggak bisa lama-lama, Mil." Akhirnya Ibe memutuskan untuk menemani Mila untuk naik ke sebuah puncak bukit yang ada di sana. Mereka berdua berjalan sambil bergandeng tangan. Di atas puncak itu, Ibe dan Mila menghabiskan beberapa menit untuk melihat pemandangan yang sangat indah di atas bukit tersebut. Dan ketika Ibe mulai membuka obrolan, tiba-tiba dia merasakan hal yang sangat aneh. Dia merasa panas seperti ketika dia sedang berada di alam gaib. Tidak lama kemudian, Ibe pun mengajak Mila untuk turun karena dia tidak mau ada hal yang tidak diinginkan. "Mil, turun yuk. Aku nggak bisa lama-lama, soalnya aku ada perlu sama Pak Hadi." "Buru-buru amat sih, aku masih ingin di sini," ucap Mila. "Lain aja kita kesini. Aku janji akan nganterin kamu lagi." "Janji ya?" "Iya, aku janji." Setelah tiba di bawah, Ibe pun langsung melanjutkan perjalanannya menyusuri kebun teh yang sangat luas. Ketika dia sedang berjalan, dia melihat Pak Iman sedang melambaikan tangan ke arah Ibe. Sontak Ibe pun menghampirinya. Pak Iman, ada apa Pak?" tanya Ibe dengan ngos-ngosan. "Kamu ditanyain Pak Hadi tuh." Pak Hadi di mana ya?" kata Ibe sambil celingak-celinguk. "Ya di rumahnya lah." "Apakah kamu sudah baikan?" tanya Pak Iman seraya menanyakan keadaan Ibe. "Ya, seperti yang Pak Iman lihat, tuh, baikan kan?" "Oh, berarti udah baikan, udah bisa loncat-loncat." "Loh, ini siapa Be?"
Tanya Pak Iman sambil melihat ke arah Mila. Ini Mila Pak, anaknya Pak Husen. Oh, anaknya Pak Husen. Ya sudah, cepat kamu temui Pak Hadi. Sepertinya ada perlu. Iya, ini saya mau jalan. Ayo Mil. Sesampainya Ibe dan Mila di rumah Pak Hadi pun langsung menyambutnya dengan ramah. Ibe, bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah Pak Hadi. Loh, ini siapa? Pacar kamu ya? Hebat banget. Baru aja sembuh udah bawa pacar, kata Pak Hadi sambil melihat mereka berdua. Bukan Pak Hadi, ini Mila, anaknya Pak Husen. Loh, ternyata anaknya Pak Husen. Pak Husen kembali ke sini. Duduk, Neng. Bapakmu itu sahabatku dulu waktu masih sekolah, ucap Pak Hadi sambil melirik ke arah Mila. Berarti paman ini dulu sahabatnya ayah ya? Ceritain dong paman, gimana masa kecil ayahku? Ucap Mila sambil menunggu balasan dari Pak Hadi. Nanti paman ceritain tentang masa kecil ayahmu. Beneran paman? Iya, paman janji. Pak Hadi, sebelumnya saya kesini mau mengucapkan terima kasih karena Pak Hadi sudah banyak membantu saya, dan karena Pak Hadilah saya bisa selamat. Coba kalau nggak ada Pak Hadi, mungkin saya selamanya akan ada di alam lain, ucap Ibe sambil menunggu balasan dari Pak Hadi. B, aku ini hanya perantara. Berterima kasihlah pada Allah, karena Allah lah yang menyelamatkanmu. Iya Pak Hadi, tapi kan Pak Hadi juga banyak berjasa. Apalagi saya juga tahu Pak Hadi tulus membantu saya, ucap Ibe. Ya, itu sudah jadi kewajibanku B, membantu siapapun yang membutuhkan pertolonganku. Kecuali kalau soal harta, aku gak bisa bantu. Kamu tahu sendiri, aku itu orang gak punya, ucap Pak Hadi menegaskan. Iya Pak Hadi, hanya ucapan terima kasih yang bisa saya balas atas kebaikan Pak Hadi. Tapi ada yang ingin saya tanyakan Pak Hadi. Sebenarnya apa yang terjadi pada saya kemarin sampai-sampai saya tidak sadarkan diri berhari-hari? Ya sudah, Bapak akan ceritakan singkat. Jadi sebenarnya ada yang ingin menumbalkan jiwamu untuk ditukarkan dengan jiwa seseorang. Maksudnya Pak Hadi? Kamu tahu kakek Unang kan, yang rumahnya berada di pinggir lapangan sana? Iya Pak Hadi, orangnya yang ramah itu kan? Iya betul. Sebenarnya beliau adalah seorang dukun berilmu tinggi. Dia tidak dapat meninggal selama bisa menyerahkan jiwa orang untuk menggantikan jiwanya yang akan diambil oleh jin yang disembahnya. Maka dari itu, setiap beberapa tahun sekali, dia akan mengincar jiwa anak yang lahir pada hari tertentu untuk menggantikan jiwanya berada di alam gaib di mana tempat kamu kemarin berada. Kalau tidak berhasil, bagaimana Pak Hadi? Ya, berarti jiwanya lah yang akan terkurung di alam sana, mendapatkan siksaan untuk menebus segala perbuatannya di dunia. Lalu bagaimana dengan pocong yang kemarin meneror saya Pak Hadi? Ya, itu hanyalah jin yang ingin melemahkan iman kamu, sehingga ketika jiwamu akan diambil, kamu tidak sempat untuk mengingat Tuhanmu. Jadi kamu akan lupa untuk berdoa dan merapalkan ayat-ayat suci. Lalu apakah sekarang saya sudah aman Pak? Insya Allah, asalkan kamu mengikuti apa yang sudah dipesankan kepadamu. Kamu ingatkan ketika kemarin kamu berada di alam lain tentang banyak-banyak mengingat Allah dan banyak beribadah di sisa hidupku? Benar, perbanyaklah beribadah, karena ibadah itu akan menjauhkanmu dari perbuatan-perbuatan yang menyesatkan dan orang-orang yang akan menjahatimu. Baik Pak Hadi, terima kasih atas pesannya. Kalau gitu saya pamit pulang dulu Pak Hadi, karena matahari kayaknya udah mau tenggelam. Ya sudah, hati-hati kalian berdua. Oh ya B, antarin putri sahabatku ini pulang sampai ke rumahnya ya. Iya Pak Hadi, ucap Ibe sambil berjalan. Singkat cerita, setelah mengantarkan Mila,
Ibe pun langsung masuk ke kamar dan membaringkan tubuhnya seraya membayangkan sahabatnya. Dan tidak terasa, seketika itu pula dia ketiduran. Baiklah, itu dia pengalaman nyata yang dialami oleh Ibe Frandiogo ketika kecil dulu, yang hampir saja menjadi tumbal untuk menggantikan jiwa sosok dukun yang ingin hidup selamanya. Apakah bisa emangnya? Kita nggak tahu pasti ya. Yang pasti orang-orang seperti itu akan selalu ada di dunia ini. Kita harus selalu waspada dan menjauhi segala bentuk hal-hal yang berbau mistis pastinya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode Ada Apa Gerangan kali ini. Semoga bisa menghibur sebelum waktu tidur kalian. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Ya sudah, sekarang saya Tama harus pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.